Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini saya akan menampilkan soal-soal tambahan ya, yang cukup tinggi atau level tinggi ya. Oke. Nah, tetapi tidak membuat kalian itu menjadi putus asa untuk mempelajarinya, karena semuanya bisa dikerjakan. Oke, untuk selanjutnya ikuti penjelasan untuk tiap soalnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Latihan 5 soal hukum Newton. Nah, ini soal tambahan ya, levelnya agak tinggi. Nah, oke, saya percepat ya. Nah, ini ada sebuah benda ya, balok misalnya 50 kg, mau ditarik ke atas ya, dengan menggunakan sistem kontrol seperti ini ya. Nah, ini dari awal ini sudah dijelaskan konsepnya gitu ya. Nah, yang jelas begini, saya jelaskan kembali dengan soal yang hampir sama ya. Nah, bagaimana besar gaya yang diberikan supaya ini dia naik dengan kecepatan konstan atau percepatan konstan. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya ya. Nah, ketika ini ditarik ke atas, maka dia akan naik ya dengan percepatan A ya. Oke, percepatan A. Nah, berarti nanti uraikan dulu gayanya. Ini berarti mg ya. Yang ini berarti T ya. Taruh saja ini T1 ya. T1. Nah, akibat adanya T1, maka nanti katrol akan memberikan gaya juga ya. Nah, sama nih arahnya ke bawah, menurut katrol ke bawah. Nah, sekarang akibat adanya T1, maka ini akan tegang juga nih, akan tegang. Yang ini. Yang ini juga sama tegang. Nah, ini kita sebut taruh saja T2. Arahnya kemana? Ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang menurut katrol ini arahnya kemana? Ke bawah. Gitu ya. Jadi nanti tegangan T2 itu sama dengan F. Gitu ya. Nah, itu prinsipnya. Berarti T2 itu sama dengan F. Ya, oke. Untuk selanjutnya perhatikan tuh. Beban sekarang. Beban ini naik ya. Beban naik dengan percepatan A. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Maka sigma F sama dengan M kali A. Yang namanya naik berarti T ya dikurangi mg sama dengan M kali A. Nah, berarti nanti T-nya sama dengan M kali G plus MA. Karena yang naik berarti mg plus MA. Ya. Nah, boleh dimasukkan nilainya, boleh juga nanti belakangan. Nah, di sini T1. Kemudian perhatikan katrol ya. Katrol itu berarti menurut katrol ini berarti ini berarti T1-nya ke bawah ya. Nah, kemudian di sini ada T2 ya. T2 ini juga sama T2. Nah, berarti udah jelas T1 itu sama dengan 2T2 ya. Nah, kalau di sini T1 2T2 maka A1 itu setengah dari A2 ya. Kalau di sini ada beban ya. Berarti kalau dia naik dengan percepatan A, nah berarti yang ini ya, yang ini naik ke atas tuh itu berarti 2A gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, untuk selanjutnya berarti begini. Bawa ini. Bawa ya. Nah, berarti T1 ingat nih itu 2T2 ya. Atau T2 sama dengan setengah T1. Masukkan ya. Nah, T2 itu berarti setengah. Ini T1-nya berapa? T1-nya asalnya dari sini. Berarti M kali G ya ditambah M kali A ya. Nah, sekarang ini ya, ini berarti ya 2 kalikan ke sini 2. Kenapa saya kalikan ke sini? Supaya nanti kita mau nyari rumus umum ya. 2T2 ya sama dengan MG plus M kali A ya. Gitu. Nah, sekarang 2 itu berarti 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1. Itu T2 sama dengan MG plus M kali A ya. Nah, 1 itu boleh begini. Berarti boleh begini. N min 1 T2 kan? Berarti MG plus M
kali A kan? Ya. Nah, ketika N-nya, misalkan ya, ketika N-nya 2, N itu berarti katrol ya. N sama dengan jumlah katrol. Ya, jumlah katrol. Nah, jumlah katrol di sini ada 2. Nah, berarti tinggal 2 pangkat. Ya, ini rumusnya nih. 2 pangkat 2 min 1 kali T2 sama dengan M kurung G plus A kan? Gitu kan? Nah, berarti tinggal 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 2 min 1 kan 2 pangkat 1, 2 ya. Berarti T2 sama dengan, nah masukkan sekarang 50 kurung 10 ditambah 1. Nah, G-nya ambil 10, jangan mempersulit diri. Misalkan asal manggil apa, pakai 9,8 boleh gitu. Tapi kita mudahkan saja. Nah, berarti T2 tinggal nyoret dengan ini. Ya, ini 25 kalikan 11 itu ya. Nah, 25 kalikan 11 berapa gitu ya. Itu gampang ya. Tinggal kalau terpaksa ya gunakan kalkulator, nggak masalah karena ini kan latihan itu untuk menguji seberapa jauh kita memahami suatu masalah atau soal ya. Itu. Nah, ini dapat diperoleh bahwa ini adalah tegangan tali T2 itu 275 Newton. Atau ini sama saja dengan F sama dengan T2 atau 275 Newton. Itu cara kerja soal seperti ini. Ya. 5 air biasanya katrolnya 1. Maka kalau airnya 2 kg, kalau airnya 5 kg, ya jelas berarti gaya yang diberikan minimal 50 Newton karena 5 kali 10. Nah, itu ya. Dia naik dengan percepatan nih, udah seperti ini ya soalnya ya. Oke. Langsung ke soal yang kedua. Ingat ini rumus ya, yang ini. Ini rumus nih. Oke, langsung soal berikutnya. Nah, ini saya percepat ya. Nih. Ini gambar kurang bagus ya, mohon maaf saja. Nah, perhatikan ini. Balok A dan B masanya 6 kg ya. Dan 4 kg dirangkai, I-nya kurang seperti pada gambar di bawah. Tentukan percepatan kedua balok tersebut sesaat dilepas. Nah, ini pegang dulu ya. Nah, ini mirip dengan soal yang nomor 1 ya, cuman ini pakai beban ya. Pakai beban ya. Yap. Nah, berarti karena ini 6 kg ya, kemudian ini 4 kg, jelas nanti ini anggapannya A turun ya. A turun, kemudian ini naik ya. Nah, kita aplikasikan gini aja. Ini TA, ini sesuaikan dengan ini ya. Ini TB. Nah, berarti ini karena katrolnya licin, ini sama dengan TA ya. Ini sama dengan TA, cuman arahnya begini. Menurut ini, berarti ini ke bawah ya. WB, ini WA, ya. Kayu berat A, tegangan tali ke atas, menurut balok A, menurut katrol berarti ke bawah ya. Nah, sekarang menurut katrol ini tegangan tali TA kemana? Ke bawah juga. Ini kemana? Ke atas, tuh ya. Ini kemana? Ke atas menurut katrol. Menurut ini kemana? Ke bawah, tuh ya. Udah jelas nanti di sini naik ya. Maka, nah jawab ya. Balok A, bukan balok A, balok B, sorry, naik. Dengan percepatan, taruh saja AB, kita sebut A2 ya. A2, oke. Nah, sekarang naik ya, berarti sigma F sama dengan M kali A. Maka T, untuk naik ya, ingat. TB sama dengan MG plus M kali A. Boleh masukkan itunya apa? Angkanya boleh. Ini berarti ini 40. 4 kali 10 ya. Ditambah 4 kali. Nah, di sini untuk AB ya. Itu taruh saja kita sebut A2 ya. Oke. Nah, sedangkan A1 turun dengan percepatan benda 1 A1 ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita peroleh persamaan ya. Nah, gede. Nah, sekarang lihat yang ini. Katrol ya. Katrol. Ya. Menurut beban B ini ke atas kan, menurut katrol berarti ke bawah ya. Itu. Berarti nanti sama seperti soal nomor 1,
TB itu sama dengan 2TA ya. Berarti AB itu setengah dari A ya. Nah, bayang nggak? Nah, di sini AB itu berarti A2 kan. Kemudian kalikan setengah A itu berarti kan A1 ya. Oke. Nah, ini boleh diaplikasikan, bisa A2 diganti dengan setengah A1, bisa A1 diganti dengan 2A ya, 2. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan nih bahwa TB ya. TB itu sebenarnya 2TA. Nah, maka nanti TA ya. TA itu sama dengan setengah TB ya. Nah, sedangkan TB sendiri itu apa? Ya, TB berarti setengah ya kali 40 ditambah 4A2. Dah, tutup ya. Persamaan. Ini persamaan yang ini ke 1 ya. Ini kedua ya. Ini taruh saja ketiga. Nah, sekarang untuk beban. Untuk beban A itu turun, maka berlaku sigma M sama dengan M kali A. Nah, TA sama dengan, nah ini yang turun gimana? Yang turun adalah MG min M kali A. Nah, sehingga diperoleh 6 kali 10 berarti 60 dikurangi 6 kali A. A siapa? A-nya adalah AA-nya. Gitu. Ya, atau ganti 60 dikurangi 6 kali A1 ya. Nah, kita punya persamaan TA ya, yang keempat ya. Nah, sekarang ditanyakan percepatan masing-masing, berarti boleh ganti salah satu menjadi A1. Nah, misalkan yang ini ya. Atau yang TA ganti 60 dikalikan 6 kali A1 ya. A1-nya kan berarti 2A2. Oke. Jadi boleh diganti ya. Maka TA itu 60 6. Nah, A1-nya sendiri kan itu 2A2 ya, 2A2. Nah, berarti tinggal 6 kali A1. Maka TA sama dengan 60 dikurangi 6 kali 2A1 2A2 22. Nah, maka di sini TA 60 dikurangi 12A2 ya. Tuh. Nah, di sini masukkan ke gitu kan? Ini awas agak susah ya, karena memang soalnya levelnya tinggi sih. Nah, TB sama dengan 2TA. Nah, TB-nya sendiri itu 40 ditambah 4A2. Kemudian 2 kalikan, nah TA-nya kan ini 60 ya. 60 dikurangi 12A2. Oke, berarti 40 4A2 ya. Sama dengan 120 dikurangi 20, 4A2. Pindah nih. Ini pindah ke kiri, yang ini pindah kanan. Berarti 24 tambah 4 tambah 24. Nah, ini A2 ya. A2 berarti 120 min 40 ya. Nah, ini berarti 30 ya. Bukan 30. A2 berarti ini 28 kan. Berarti 80 per 28. Ya. Atau boleh begini 40 ya 40 berarti ini 20 ya. 20 per 7 ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, itu A2. Jadi A2 itu berarti AB ya. AB, B naik dengan percepatan 20 per 7. Nah, sekarang A1 atau AA ya. Untuk percepatan A1 itu tadi di sini 2A2. Jadi nanti 2A2 ya. 2 kali 20 ya. Berarti ini 40 per 7 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Awas ini agak mumet ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Percepat ya. Nih. Nah. Ingat rumusnya yang tadi saja pakai. Kateronya di sini ada 4. Nah, berarti jumlah katero ada 4 ya.
Nah, ditanyakan berapa gaya yang diberikan orang ini supaya beban naik dengan percepatan 1 dan kecepatan tetap. Nah, berarti kita jawab ya, berapa gayanya untuk A, P-nya konstan. P-nya konstan berarti A-nya sama dengan 0. Maka rumusnya yang tadi, 2 pangkat N min 1 kalikan F ya. Oke, kalikan F sama dengan, kita jawab nih, M kurung G plus A. Nah, tetapi karena kecepatan konstan, itu berarti A-nya juga 0 ya. Nah, 2. Katronya ada 4. 4 dikurangi 1 kalikan F ya, sama dengan, di situ 120. Kita akan mengangkat beban yang masanya 120. Nah, ini kalikan 10 ditambah 0 ya. Nah, berarti ini 2 pangkat 3 kan. F sama dengan 1200 ya. Udah. Nah, berarti F 1200 dibagi dengan 2 pangkat 3 berarti 8 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa ini 1200 itu kalau dibagi 8 pasti gampang. Ya. Ya. Itu 150 ya. 150 Newton ya. 150 Newton. Nah, artinya berapa? Beban yang tadinya 120 kilo itu bisa diangkat dengan katra yang 4 buah ini, itu tinggal 15 kilogram gitu ya. Bertambah ringan sekali ya. Sekarang nomor B bagaimana? Ya, tinggal sama yang seperti yang tadi, 2 pangkat N-1 kalikan F ya. Itu berarti M kurung G plus A ya. Ini ada percepatannya. Ini tadi kan 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 kalikan F. Nah, di sini cuman beda ada A-nya ya, 120 kurung 10 ditambah 1 ya. Berarti ini 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya. Sama dengan 120 kalikan 11 ya. Nah, udah aja 150 kan kalikan 11. Tadi dulu. Ya, 120. Oke, boleh dikalikan dulu nih. Ya. Ya. Ini bukan 120 nih. 12 ya. Benar ya 120. Berarti 120, sorry, pelin-pelan. Kalikan 11 ya. Oke. Dapatnya 1300. Nah, jadi nanti F itu ya 1320 ya dibagi dengan 8. Nah, hasilnya berapa? Oke. Nah, nanti diperoleh 165. Kenapa sih lebih besar dibanding dengan option A gitu ya? Nah, karena di sini kecepatannya konstan. Jadi tidak ada pengaruhnya ya. Kalau kecepatan konstan. Nah, di sini ada penambahan 16 kg. Ya, makanya kalau nima air itu kecepatan jangan kencang-kencang ya, santai. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah ini ada soal pertanyaan ya. Pertanyaannya begini, A 30 kg, B-nya 20 kg, digantung seperti pada gambar di bawah. Percepatannya berapa? Nah, emang di sini ada rumus cepat sih. Nah, kita gunakan, boleh, enggak juga boleh ya. Nah, kita gunakan rumus lambat saja dulu ya. Berarti A turun ya. Kita pegang dulu A turun dengan ketinggian H. Nah, ini pasti kecepatannya pada saat di sini nih, pada saat ketinggian H itu pi ya. Ini ditanyakan H-nya berapa, pi-nya berapa. Nah, ketika A turun, B juga naik dengan tinggi yang sama ya. Tinggi H ya. Kemudian kecepatannya juga sama di ketinggian H. Nah, ini cuma tingginya ke bawah, ini tingginya ke atas ya. Nah, sekarang untuk A turun. Langsung aja gini, sigma F sama dengan M kali A. Yang turun berarti taruh saja MA ya, MG plus MA ya. Nah, berarti di sini berapa?
3 kali 10, 30 kali 10 berarti 300 ya, ditambah, bukan ditambah nih, dikurangi, sorry. Dikurangi ya, nih, dikurangi, karena turun. Nah, dikurangi M kali A, berarti dikurangi 30 kali A ya. Oke. Nah, sekarang benda balok B. B naik dengan percepatan A. Nah, di sini tidak ada perbedaan ya, karena satu katro. Nah, itu sistemnya seperti ini. Nah, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A juga. Maka T B sama dengan MG plus M kali A ya. Ini berarti 20 kali 10 berarti 200 ya. Ditambah 20 kali A ya. Nah, nanti TB sama dengan TA ya. TB sama dengan TA. Ya, dengan 200 ditambah 20A sama dengan ini sama dengan 300, boleh tukar ya. Yang penting ini 30A ya. Udah, ini pindahkan, ini 20A nih. Dipindahkan ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Berarti nanti 20A sama dengan bukan 20A tambah 30A, sorry. Sama dengan 300 dikurangi 200 ya. Nah, hasilnya nanti 5A ya, sorry. 20 tambah 30 kan 50. 50A sama dengan 100 ya. Nah, maka A-nya udah jelas 2 meter per sekon kuadrat. Ya, kalau ditanyakan tegangan tali tinggal 300 dikurangi 30 kali 2. 300 dikurangi 30 kali 2, 60 kan? Berarti 240 Newton tegangan talinya. Ini tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang tinggi yang dicapai A. Nah, tingginya itu HA itu sama dengan HB. Ya, berapa? Nah, gunakan yang ini. Tingginya adalah setengah A T kuadrat. Kenapa tidak pakai G? Karena di sini berlaku A. Ya. Nah, setengah kalikan 2 kalikan 2 kuadrat. Berarti ini 4 meter ya. Oke, 4 meter. Nah, sekarang berapa kecepatannya? Kecepatan berapa? Itu pi A, itu sama dengan pi B. Ketika 2 sekon ya. Nah, tinggal masukkan pi A atau pi B ya sama. Itu tinggal A kali T ya. A kali T. Pinonya tidak usah dibawa karena tidak ada. Ini berarti 2 kalikan 2 ya. Ini 4. Nah, 4 meter per sekon. Nah, itu soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal yang lebih tinggi lagi. Oke, percepat aja ya. Nah, set. Udah, oke. Ini mirip dengan soal yang kedua yang tadi. Nah, cuma di sini digantung ya. Nah, digantung dan tidak ditarik. Nah, ini sama seperti ini ya. Nah, taruh benda B turun dengan percepatan A2. Ini bergerak ke kanan dengan percepatan A1. Nah, berarti nanti B ya turun, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, uraikan dulu ya. Uraikan dulu. Ini M atau ini WB ya. Ini tegangan tali ke atas. Ini T, B. Nah, ini berarti TA ya yang tadi yang kita telah hitung. TA. Nah, ini TA juga ya sama karena katro hanya membelokkan tali. Ini katro nih. Nah, di sini koefisien gesekannya ada, berarti ada gesekan ke kiri. Ya, F ya, di sini sepanjang ini. Itu. Oke. Sekarang benda B boleh, benda A juga boleh, sama ya. Boleh ngitung lah. Nah, sekarang turun berarti ini berlaku TB sama dengan M kurung G min A ya. Maka tegangan tali B itu ya B itu 40 kalikan 10 dikurangi A. Nah, di situ A-nya A2 ya. Oke, berarti tinggal 400 ya dikurangi 40 A2. Oke. Nah, sekarang kita lihat TA. Berarti TB ya, lihat nih. Ini TB. TB itu berarti 2 TA kan? 2 TA. Nah, tuh simpan dulu. Nah, sekarang perhatikan yang A. A bergerak ke arah kanan dengan percepatan A1. Maka berlaku A bergerak ke kanan ya.
Sigma F sama dengan M kali A. Maka TA sama dengan, nah asalnya kan gini. TA dikurangi F, ya, A sama dengan MA. Nah, berarti nanti TA sama dengan FA ditambah MAA. Ya, A-nya berapa? A1. Ya, beda awas tuh. Beda. Nah, kenapa beda? Karena di sini bukan seolah-olah beban B ditarik dengan dua gaya gitu. Nah, masukkan. TA ini berarti mu mg berarti setengah kalikan bukan setengah, 1/3 kalikan 30 kalikan 10 karena mu n ya, mu mg ditambah ya 30 kalikan A1. Nah, nanti TA sama dengan 100 ya. 100 ditambah 30 A1. Nah, berarti nanti TA sama dengan 100 ditambah ya A-nya sendiri itu. Ingat ya. Kalau TB2TA berarti TB-nya itu setengah TA ya. Berarti AB ya. AB itu berarti setengah A ya. 1 gitu. Nah, berarti A1 2 AB. Terserah mau nyari apa ya. Nah, di sini berarti AB-nya kan A2 ya. Saya bawa ke bawah nih. Bawa ke bawah ke sini. Nah, ya. Berarti AB itu setengah A1 ya. Ini ganti AB-nya kita sebut A2 ya. Berarti setengah A1. Berarti jelas A1 sama dengan 2 A2. Boleh diganti di sini. 30 kalikan ya. 30 kalikan 2 A2 ya. 2 A2. Oke. Nah, ini panjang sekali nih. 100 ditambah ya 60 A2. Oke. Ini berarti nanti tinggal masukkan ke sini nih. Jadi TB ya. TB sama dengan 2TA ya. Oke. TB-nya sendiri, ya, TB-nya sendiri 400 ya. 400 dikurangi 40 A2 ya sama dengan nih yang ini 100 ya ditambah 60 A2. Oke, ini pindah ke kanan berarti nanti 100 ya. 100 A2 ya ini pindah sana. Kemudian ini pindah ke sini. Berarti sama dengan 400 dikurangi 100 ya. Oke. Maka A2 itu berapa? 300 per 100 berarti 3 meter per sekon ya. Oke, itu kuadrat. Nah, berarti A1-nya berapa? A1 itu 2, ntar dulu. A1 berarti 2A2 ya, 2 sorry. Nih, panjat manten. Nah, oke. Sorry ya. Nah, berarti A1-nya berapa nih? A1-nya berarti 2, bentar. 2A 2 ya. Oke. Gitu. Nah, tetapi ditanyakan tadi ini udah dijawab A2-nya sekian ya. Oke, tinggal masukkan aja lah. A1 dengan 2 kali 3 yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Itu jawabannya ya. Oke. Aduh, ini soal terlalu mumet ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini yang nongol tadi duluan ya. Nah, ini soalnya variasi seperti yang tadi. Oke, kita jawab soal ini. Nah, jawab dulu soal yang ini ya, konsen ke balok C. Nah, balok C, nah ikut bergerak ke arah kanan. Nah, kenapa? Karena ini dalam keadaan sistem C dan A ya. Oke. Menurut A ini tegangan tali ke kanan, ini ke kiri. Tegangan tali ini menurut balok ke atas, ini ke bawah. Nah, ini gaya berat ya. M, B, G. Nah, di sini ada gaya gesekan ya. Kemana? Ke kiri ya.
Nah, kemudian nih gaya gesekan di sini menurut A itu berarti ke arah. Nah, ini kan berarti balok ini berapa gerakannya kemungkinan ke belakang ya. Kemungkinan ke belakang. Nah, pertanyaannya tentukan masa maksimum balok C supaya tetap diam di atas balok A. Oke. Kita kerjakan dulu dari sini. Ini balok C. Nah, ini A nih ya. Ini A. Yang ini C. Nah, berarti gaya gesekan C menurut C itu ke arah kiri ya. Ke arah kiri. Oke. Maka FC berapa? FC sama dengan mu mg ya. Mu mg. Tuh. Nah, mu-nya di sini taruh saja yang ini mu1 ya. Mu1, yang ini mu2 atau boleh tertukar ya, nggak masalah ya. Yang jelas di sini 0,3 dan 0,3 dan 0,5 ya. Ini 0,5. Nah, oke. Masukkan boleh ya. Masukkan boleh atau misalkan mau jadi pakai angka juga notasi juga boleh. Mu m g ya. Udah. Tinggal masukkan nih. Mu-nya berarti 0,3. Nah, M-nya MC ditanyakan ya. Kali G boleh ya. Nah, ini kalau pakai angka ya. Kalau pakai notasi ini. Nah, berarti cari A maksimum. A maksimum yang mana? Gerakan ini maksimum berapa percepatan berapa masa C. Kalau ini gerakannya ke bawah dengan percepatan maksimum. Gunakan sigma M sama dengan M kali A. Nah, di sini kan tadi mu mg ya. Mu mg ini M kali A. Nah, coret ya. Maka A sama dengan mu G. Nah, mu G 1 ya. Mu 1 G. Nah, ini apa? A maksimum ya. A maksimum. Nah, sekarang kita lihat sistem ini. Sistem A plus C. Nah, masa A ditambah masa C itu kita sebut M. Nah, berarti rumus yang ini saya pernah turunkan nih, ini turunkan ya. Itu berarti A ya, A sama dengan G dalam kurung M yang berat ya, M yang digantung di sini kebetulan B ya. MB dikurangi mu. Mu-nya yang mana? Mu yang A, mu2 atau ini umum aja dulu. Kalau umum boleh, tapi kalau khusus juga boleh. Kita khusus aja ya. MB mu2 kali M saja ya. Oke. Dibagi dengan M ditambah MB ya. Nah, ini adalah maksimum atas, berarti ganti ya. Mu1 G sama dengan G kurung ya. MB boleh langsung MB dikurangi mu 2M ya. Dibagi dengan M ditambah MB. Coret aja G-nya. Kemudian ini kalikan ke sini. Berarti mu1 M ditambah MB. Ya, sama dengan MB dikurangi mu2M. Ya, ini satukan atau kalikan dulu ya ke dalam ya. Mu1 M ditambah mu1 MB ya. Sama dengan MB dikurangi mu ya sorry mu2M ya. Dipindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Jadi nanti diperoleh mu1 M ditambah mu2M sama dengan MB ya dikurangi mu1 MB ya. Nah, nanti diperoleh gini bahwa M dalam kurung mu1 mu2 ya sama dengan ya, MB kurung 1 mu 1 ya. Nah, oke. Sehingga nanti diperoleh bahwa MB kurung ya. Nah, ini bagikan ke sini. Berarti 1 dikurangi mu1 ya.
dibagi dengan mu1 ditambah mu2 ya. Nah, ingat M ini itu MA ditambah MC. Nah, berarti ini turunkan lagi ya. MA ditambah MC itu MB kurung 1 wis introdukasi 1. Oke, saya sudah biar kelihatan agak bagus itu. Nah, ya. Ya. Tunggu bentar. Nah, ini berarti mu. Wush, salah lagi. Berarti ini 1 mu 1 bagi mu1 ditambah mu2 atau mu total ya. Ini pindahkan MA-nya. Maka diperoleh bahwa MC ya itu MB kurung 1 mu1 per mu1. Wih, ini bukan mu, berarti M ya. 1 ditambah mu2. Oke, dikurangi M. Nah, ini persamaan untuk ini. Oke, panjang kali ya. Tapi kalau sudah tahu ini pakai rumus cepat bisa. Oke, lanjut ke soal soal sambungan ini ya. Bukan soal berikutnya, soal sambungan. Kita masukkan angka-angkanya. Ingat ya. Kebiasaan gesekan di atas 0,3, di bawah 0,5, masanya 4 dan 6. Ya. Oke. Nah, kita tulis dulu. Ini 6. Ini 4 ya kalau nggak salah. Ini berarti 0,3. Ini 0,5 ya. Nah, berarti pertanyaannya berapa sih massa maksimum? Nah, MC yang tadi MB dalam kurung 1 dikurangi mu1 yang atas ya. Dibagi dengan mu1 ditambah mu2 ya. Dikurangi ya. Oke. Ini masukkan 6 kurung ya 1 dikurangi ini 0,3 ya dibagi dengan 0,3 ditambah 0,5 ya. Oke. Nah, dikurangi tadi berapa? Tadi adalah 4 ya. Oke. Saya lihat dulu koefisien gesekannya kalau salah ya. Balik lagi ke soal awal. Nah. Oke, benar ya. Benar. Oke, benar ya. Oke, berarti tinggal ini. Hitung-hitung aja. Hitung-hitung. Di 6, nah, kurung ini 0,8 berarti ya. Nah, sini 0,7 ya, dikurangi 4. Oke. Berarti 7 kali 6, 42 ya. 42 bagi 8 dikurangi 4. Ini berarti 8, 42 dikurangi ini 8 kali 4, 32 ya. Oke. Ini hasilnya 10. 10 per 8 ya. Berarti massa maksimum C itu harus memenuhi 10 per 8 atau 1,25 kg. Gitu ya? Itu soalnya. Wah, ini cukup melelahkan soal-soal ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan soal-soal ini dapat menjadi acuan untuk kalian yang ditunjuk sebagai atlet fisika. Ini dasar-dasar ya. Oke, next video, ini latihan 6. Soal hukum Newton ini levelnya agak lebih tinggi lagi nanti ya. Nah, dibanding dengan yang sekarang. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, dan subscribe ya. Serta share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya walaupun susah ya. Oke. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.